Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi yang ada di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang peristiwa kebangsaan di masa penjajahan. Seperti yang kita ketahui, kita mengalami banyak sekali macam peristiwa yang terjadi di kehidupan kita sekarang. Ada peristiwa yang dialami oleh pribadi, ada juga yang dialami keluarga, masyarakat, bahkan peristiwa yang dialami suatu bangsa atau negara. Peristiwa tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu peristiwa yang menyenangkan dan juga peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa yang menyenangkan umumnya peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa bahagia ketika merasakan peristiwa tersebut. Seperti ketika kita ulang tahun atau mendapat kue dari teman atau juga mendapat nilai bagus. Itu semua termasuk ke dalam peristiwa yang menyenangkan. Sedangkan peristiwa yang tidak menyenangkan yaitu peristiwa yang dapat membuat kita ketika mengalaminya merasa sedih. Peristiwa-peristiwa tersebut seperti ketika kita jatuh dari motor atau ketika kita mengalami sakit dan lain-lain. Salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang pernah dialami oleh bangsa kita yaitu ketika bangsa kita mengalami penjajahan. Karena di masa itu, bangsa kita dijajah oleh bangsa lain. Bangsa kita juga dijadikan budak dan merasakan kekejaman yang dilakukan oleh para penjajah. Akan tetapi, kalian penasaran gak sih apa yang membuat para penjajah datang dan mau menjajah bangsa kita? Kalian penasaran gak? Kalau penasaran, simak video ini baik-baik, oke? Seperti yang kalian tahu, para penjajah itu merupakan sekelompok orang yang membuat bangsa kita mengalami masa-masa sedih. Salah satu faktor yang membuat bangsa-bangsa Eropa datang dan menjajah negara kita, yaitu karena ini. Kalian tahu apa itu? Ya, ini adalah cengkih. Apa sih hubungannya cengkih dengan penjajah? Hal ini tentu saja saling berhubungan. Mari kita bahas. Cengkih, kabarnya seperti ini. Cengkih memiliki banyak manfaat, seperti sebagai bumbu masak. Cengkih juga bisa digunakan dalam bentuk bunga ataupun dalam bentuk bubuk. Jadi, nggak hanya digunakan cara bentuk begininya saja, cengkih juga bisa dibubukkan. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Jadi, cengkih ini memiliki banyak manfaat, terutamanya untuk bumbu masak dan juga obat. Pohon cengkih karena banyak manfaatnya, ia memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karena itulah, cengkih merupakan bahan buruan bangsa-bangsa Eropa, dan hal ini memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, bangsa kita mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan dari para penjajah tersebut. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang dari Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa ini awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lantas, apa sih sebenarnya yang menjadi faktor-faktor yang mendorong bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra?
Faktor yang pertama itu yaitu keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang dicari bangsa Eropa terutama rempah-rempah, seperti utamanya cengkih tadi. Karena sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah itu sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas pada saat itu. Dan orang-orang Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Lalu juga saat itu karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, otomatis orang Eropa tidak dapat mengakses kota Konstantinopel yang merupakan gerbang perdagangan rempah-rempah. Orang-orang Eropa terpaksa melakukan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah. Yang kedua, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa itu ada suatu anggapan apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Karena mereka ingin dianggap sebagai negara yang jaya atau glory. Maka dari itu, negara-negara Eropa selain mencari rempah-rempah, mereka juga menjajah negara kita karena mereka ingin dianggap jaya. Itu. Lalu yang ketiga, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa ini membawa misi khusus. Apa itu misi khususnya? Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Agama ini, seperti yang kalian tahu ya, agamanya agama Nasrani. Tugas ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Hal ini dipelopori oleh bangsa Portugis. Maka, selain dari mencari rempah-rempah, lalu juga mencari tanah jajahan, bangsa Eropa juga memiliki keinginan menyebarkan luas agamanya kepada daerah lain yang dikuasainya. Dan mereka melakukan pelayaran samudra untuk mewujudkan hal itu. Lalu yang terakhir ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena saat itu ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa berkembang sangat pesat. Karena kalau mereka ilmu pengetahuan dan teknologinya tidak berkembang pesat pada saat itu, mereka tidak akan melakukan pelayaran keluar Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Apa aja sih ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat itu sehingga mereka bisa melakukan pelayaran keluar Eropa? Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal. Kan gak mungkin gitu orang-orang Eropa yang melakukan perjalanan itu tidak memiliki alat transportasi untuk menuju atau pergi keluar Eropa. Mereka kan gak mungkin berenang, jadi mereka membuat kapal untuk bisa melakukan penjelajahan samudra ke luar Eropa. Lalu yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Nah, ini selain juga kapal, mesiu itu digunakan bangsa-bangsa Eropa ketika mereka melakukan penjelajahan samudra. Gunanya untuk melindungi diri dari ancaman bajak laut atau ancaman negara-negara lain yang mungkin akan mengganggu mereka di perjalanan. Senjata ini juga digunakan mereka untuk mengancam penduduk daerah yang ingin mereka kuasai. Lalu yang ketiga, ditemukannya kompas. Dahulu ketika ingin melakukan penjelajahan samudra, orang-orang Eropa biasanya berpedoman pada bintang. Jadi ketika langit tertutup oleh awan, orang-orang Eropa biasanya tidak dapat melanjutkan perjalanan. Namun, dengan ditemukannya kompas, mereka dapat tetap melakukan perjalanan tanpa bingung melihat arah yang dituju. Karena
Kompas ini digunakan sebagai petunjuk jalan pengganti dari melihat bintang. Jadi, yang dapat kita simpulkan yaitu faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, takut atau keinginan mencari kekayaan, glory atau keinginan mencari kejayaan, gospel atau keinginan menyebarkan agama, dan 4, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.